Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oh, alhamdulillah. Bu Susi udah bersama kita. Pak Fadel untuk dimulai. Baik, saya kirim file ke grup kali ya, Bu Lita. Gini Bu, saya ini ya, saya jadiin host aja Bu. Saya sebenarnya ada co-host, cuman ini ada sedikit masalah. Tapi jadi nanti saya minta tolong ke Ibu nih kalau ada yang masuk ya Bu. Oh gitu. Soalnya harusnya ada co-hostnya, cuman kok saya lihat nggak ada ini. Baru saya tanyain lagi. Oke, saya buat jadi co-host, tapi maaf ya Bu, nanti kalau ada yang masuk tolong. Ya, baik. Oke, ya makasih. Double. Jabatannya double Bu Susi. Ya, silakan Bu. Sudah ya? Sudah. Baik, saya sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya cintai dan saya rindukan Ibu-Ibu Sudirman. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertegur sapa ya, sebulan sekali, alhamdulillah. Tentu saja ini hal yang tidak terlepas dari rahmatnya Allah kepada kita semua, keridhaannya Allah kepada kita atas aktivitas yang kita lakukan setiap hari Senin, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu media kita untuk terus meningkatkan pundi-pundi pahala kita ya, yang nanti akan sangat kita butuhkan di yaumil hisab, di mana tidak ada yang bisa membantu kita baik itu harta kita maupun anak-anak kita dan pasangan kita tidak bisa membantu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu media ya yang akan terus kita pertahankan sampai akhir kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ya Allah senantiasa menstabilkan semangat kita untuk terus menambah keilmuan dan untuk terus menjadikan ilmu ini adalah sesuatu yang sangat kita cintai, sehingga Allah terus memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk bisa hadir di dalam majelis-majelis ilmu gitu. Tidak hanya di hari Senin saja, tapi juga di beberapa tempat mungkin ya, ibu-ibu kan majelis ilmunya kan banyak banget ya, dari Senin sampai hari Ahad, keliling itu dari satu majelis ke majelis yang lain. Ini adalah suatu hal yang harus kita syukuri bersama. Dan mungkin bisa jadi ya, bisa jadi ya, nanti dulu. Ya boleh, ya boleh. Di sana tapi di sana ambil lagi. Ya. Maaf ya Bu ya, ada iklan. Mudah-mudahan media ini adalah media yang baik ya, yang akan mengikatkan rasa cinta kita ya sesama Muslim, dan itu menjadi salah satu yang akan terus menjadikan kita semakin bangga dengan keislaman kita ya. Kenapa? Karena di situ ada ukhuwah, dan semoga ini juga menjadi salah satu penolong kita nanti di yaumil akhir ya, sebagaimana hadis yang senantiasa kita ingat dan kita resapi bersama, bahwa di antara 7 golongan itu ada satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Salah satunya adalah ketika ya 2 orang muslim mukmin ya, baik itu laki-laki atau maupun perempuan, mereka mencintai karena Allah dan mereka pun bertemu karena Allah, dan mereka pun berpisah karena Allah. Dan ini mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan karena kita saling mencintai dan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ada Bu Lita, ada Bu Dewi, ada Teh Leli, ada Bu Eva, ada Bu Nunu, sama Bu Husniah. Saya belum pernah ketemu kayaknya ya. Baru Ibu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Bu. Saya panggilnya apa nih? Bu Husni.
Nia, panggilannya Nia, Bu. Oh, panggilannya Bu Nia. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ya Ibu. Di tempat ilmu yang insya Allah diberkahi. Semoga dengan kehadirannya Bu Nia semakin berkobar semangat ibu-ibu di majelis ilmu ini. Kajian tafsir ya. Kajian, apa sih namanya kita? Lupa. Majelis Taklim Sudirman, gitu ya? Ya, Majelis Taklim Sudirman. Ya, baik. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat semua hari ini dan mudah-mudahan dimudahkan seluruh aktivitasnya. Mari bersama-sama juga kita bersolawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ibu-ibu kembali lagi bersama saya di apa ya? Kita nanti ngobrol sebetulnya ya. Karena kan sebetulnya apa kajiannya ataupun materinya sudah ada ya di buku ya. Sudah ada di buku masing-masing ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu juga sudah baca ya. Tapi kalau kita berdiskusi ya dari satu kepala menjadi beberapa menjadi beberapa kepala, itu akan menghasilkan hal-hal yang baru. Nah, insya Allah hari ini saya dengan ibu-ibu kita coba berdiskusi tentang tafsir ya ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hari ini kita berada di halaman 435. Ya, betul ya? Ya. Di halaman 435. Kalau kita lihat di halaman ini, ya ini seruannya seruan ke-37 gitu. Ayatnya adalah surah Al-Maidah ayat 87 sampai 88. Baik, saya share dulu ya. Sudah tampak Ibu? Sudah tampak di layar? belum. Oh, udah. Sudah ya? Udah, Bu. Baik, hari ini kita akan bahas tentang ya tafsir ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kita masuk di Quran surah Al-Maidah ayat 87 sampai 88. Baik. Silakan yang mau menambah nilai pahala hari ini boleh dibacakan dulu ayatnya. Teh Leli, mangga di ayat 87 Teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jazakumullah Teh. Yang ayat kedua, Bu Lita, boleh dibacakan di 88-nya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Baik, jazakumullah Bu Lita sama Teh Leli. Baik, hari ini kita akan bahas dua ayat ya, 87 sampai 88. Yang kalau misalkan tadi ya kita simak dari terjemahan yang disampaikan Teh Leli sama Bu Lita, itu poin besarnya itu sudah bisa kita ambil ya. Di mana ayat ini adalah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu ya sudah diberikan kenikmatan ya, berupa hal-hal yang halal gitu ya, makanan-makanan yang halal ataupun berbagai hal yang halal ya, yaitu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang diturunkan dari langit atau yang dikeluarkan dari bumi
ya. Kemudian di ayat ini pun kita bisa lihat ada beberapa hal, ya. Yang pertama, di dua ayat ini itu mengandung ada dua larangan, dua perintah, dan satu ancaman. Ya, jadi ada dua larangan di ayat ini, dua perintah dan satu ancaman. Nah, apa yang dimaksud dengan dua larangan dari ayat ini? Yaitu di ayat 87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ini yang pertama. Jadi larangan yang pertama ya adalah la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, yaitu tidak boleh, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik apa yang Allah telah halalkan bagi kalian. Ya, ini adalah larangannya. Nah, jadi setelah ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kemudian Allah langsung ya menyampaikan ya dua larangan di ayat ini, di ayat 87. Yang pertama adalah larangan itu tidak boleh mengharamkan hal-hal yang baik yang sudah Allah halalkan kepada kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, wala ta'tadu. Ya, larangan yang kedua adalah wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui batas. Jadi di sini ada apa ya istilahnya? Ada dua konsep. Satu, konsep yang pertama adalah tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Artinya nikmati semua yang Allah halalkan untuk kita. Tapi wala ta'tadu, tidak boleh melampaui batas. Jadi di dalam masalah hal-hal yang Allah telah halalkan, silakan nikmati ya sepuasnya. Tapi wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Koridornya cuma itu. Ya, untuk yang hal itu tidak boleh melampaui batas. Kenapa? Ya, kenapa? Karena di situ ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Allah itu tidak menyukai, atau kalau tidak menyukai berarti Allah benci. Allah murka. Itu kan bahasa kalau kita sama dengankan ya, tidak suka itu artinya benci. Ya, dan ini Allah menyebutkan la yuhibbu, ya, tidak suka. Kan beda ya. Kalau kita menyebutkan saya nggak suka dengan saya benci, itu lebih sadis mana, Bu? Kedengarannya. Saya tidak suka atau saya benci? Saya benci, lebih sadis Saya benci, ya kan gitu ya. Ya. Tidak suka dan benci itu sebetulnya sama. Mana sama, tapi ketika disebutkan kalimat benci itu rasanya sakit banget ya. Makanya di sini Allah sebutkan la yuhibbu karena berkaitan dengan orang yang beriman. Ya, lihat bagaimana Allah begitu lembutnya kepada orang yang beriman sehingga Allah menggunakan kalimat pun jangan sampai menyakiti orang-orang yang beriman gitu. Makanya kalimat innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka gitu. Jadi kita kan kalau ke anak-anak ya, kita lebih menggunakan kalimat Umi itu nggak suka, ibu tuh nggak suka gitu ya. Dengan kalimat ibu tuh benci. Nah, itu kalimatnya udah ini ya gitu. Padahal maknanya sama gitu. Padahal maknanya sama. Nah, di sini ada sebuah ancaman ya, di mana ancaman ini bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang yang beriman hati-hati gitu ya. Jangan sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan, jangan sampai kalian melampaui batas. Kenapa? Alasannya apa? Karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Nah, itu di ayat 87 terdapat dua larangan dan satu ancaman. Sedangkan di ayat 88 ya, setelah ada larangan, ada perintah, ada dua perintah. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Maka di ayat 28 ya, di sini ada perintah dari Allah wa kulu, dan makanlah oleh kalian mimma razaqakumullah, apa yang Allah sudah rezekikan kepada kalian halalan, yang halal, thayyiban, yang baik. Nah, kalau tadi itu bentuknya larangan, kemudian yang kedua bentuknya adalah perintah. Kemudian perintah yang kedua adalah wattaqullah. Ya, wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah allazi, yang antum, kalian itu, bihi, kepada Allah, mu'minun, ya, beriman. Nah, jadi di sini ada dua perintah, kulu sama wattaqu, makan. Tapi
hati-hati, gitu kan? Wattaqullah itu kan harus hati-hati, waspada. Makan silakan, tapi harus hati-hati. Maka dua ayat ini kalau kita lihat saling berkesinambungan ya satu dengan yang lain ya, di mana ya diawali dengan larangan. Nah, kenapa nggak kebalik, nggak dibalik dulu? Kenapa nggak perintah dulu kemudian larangan? Kira-kira menurut ibu-ibu kenapa ayatnya itu nggak dibalik? Ayat 88 dulu harusnya menjadi 87, baru setelah itu ayat 88. Kira-kira ada hikmah apa di mengedepankan larangan dibandingkan dengan perintah? Allah mengharapkan atau lebih Ada takut mungkin gitu Ibu. Bu. Kalau Gimana Talali? kalau dilarang dulu itu Allah mengharapkan kita lebih patuh dulu daripada nyuruh dulu. Kalau disuruh itu kan orang ya udah suka-suka gitu ya. Kalau dilarang kan oh iya pasti ada ancamannya. Mungkin gitu ya harapan Allah. Ya, betul sekali, betul Teh. Jawabannya betul sekali. Jadi ketika dua larangan ini diawalkan, ya, maka secara psikologis orang akan berhati-hati, gitu. Akan berhati-hati dengan larangan karena dilarang. Jangan ini ya, jangan ini ya. Ya, sehingga secara psikologis, secara kesiapan ya, secara kesiapan ketika dia dilarang sesuatu, maka dia sigap. Karena harus berhati-hati dengan apa yang dilarang. Ya. Sedangkan kalau misalkan tadi ya perintah dulu diawalkan karena ada perintah ya makan ya udah tadi betul gitu ya. Karena ada perintah untuk makan yang baik gitu ya. Kemudian setelah itu ada larangan pasti akan berat. Pasti akan berat. Setelah diperintah kemudian ada larangan itu akan berat, Bu. Ya. Contohnya misalkan ya contohnya ketika ada kelompok misalkan yang mereka sudah terbiasa misalkan melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi sebuah tradisi misalkan ya, ketika dilarang itu rada susah meninggalkan. Nggak boleh ada ruatan misalkan, atau misalkan yang biasa ke dukun kemudian dilarang, itu kan berat ya meninggalkannya. Yang mungkin mereka terbiasa melakukan tahlilan misalkan, kemudian setelah itu mau meninggalkan itu agak susah, kesulitan. Berbeda dengan ketika ada larangan dulu kemudian ada perintah, karena sudah siap siaga, sudah waspada. Nah, maka ketika ada perintah tinggal berebet gitu ya. Tinggal lari karena dia sudah waspada sebelumnya. Jadi itu adalah hikmahnya ya, dan ini merupakan ijazul Quran. Ini merupakan keagungan Al-Quran di mana Allah ya mengatur tata bahasa sedemikian rupa. Jadi tidak hanya Al-Quran itu enak didengar, tapi Al-Quran itu juga itu mampu untuk mempengaruhi psikologis atau jiwa ya seorang yang beriman. Karena kan di sini tujuannya kepada orang yang beriman ya. Gitu. Jadi efeknya, rasanya itu akan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Seperti itu. Nah, ini kita lihat dari balaghah ya, dari tata bahasa. Jadi ada 2 larangan, 2 perintah dan 1 ancaman. Oke, kita lanjut. Maaf. Biar lebih besar. Ya. Sekarang kita masuk ya kepada tafsir umum. Di buku ibu-ibu bisa lihat ya, tafsir umumnya itu ada di halaman 436. Jadi kalau kita lihat secara umum ya, tafsir secara umum, maka penafsirannya itu adalah seperti ini. Ya. Wahai orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, janganlah kamu mengharamkan kebaikan-kebaikan dan kenikmatan yang aku halalkan untukmu. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi janganlah kamu mengharamkan kebaikan-kebaikan dan kenikmatan yang aku halalkan untukmu, kata Allah. Kemudian janganlah sengaja meninggalkan kesenangan hanya karena beribadah dan mendekat kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai meninggalkan
sesuatu yang itu membuat senang dan itu dihalalkan hanya kenapa? Hanya karena sibuk dengan beribadah, ya, sibuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga tidak ada waktu untuk piknik misalkan, gitu ya. Atau misalkan karena sibuk ya dengan hal-hal yang penting sehingga dia meninggalkan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan karena sibuk dengan ibadah, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka dia meninggalkan kebaikan-kebaikan dunia. Dan janganlah kamu berlebihan ya dengan melampaui batas di mana itu justru membahayakan dirimu. Ya, jadi jangan berlebihan. Ini menjadi rumus di dalam menikmati kebaikan-kebaikan atau yang hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melampaui batas di mana melampaui batas itu akan membahayakan dirimu. Seperti makan, kalau melampaui batas kan jadi kekenyangan, jadi kenyang gitu ya. Kenyang banget ya. Sehingga yang terjadi bukan menikmati makanan, tapi malahan menjadi sakit. Atau karena haus ya, akhirnya minum banyak gitu kan, sampai melampaui batas, yang terjadi adalah bukan menikmati ya segarnya minum tersebut, tapi malahan menjadi sakit perutnya karena tadi apa? Melampaui batas. Ataupun berlebihan dalam perilaku seperti bersenang-senang secara berlebihan ya. Jadi melampaui batas juga ya melampaui batas nggak boleh, berlebihan juga itu tidak boleh ya, berlebihan dalam perilaku ya, ketika kita mengambil hal-hal yang baik tapi secara berlebihan. Atau juga di sini tersibukkan dengan mencari ilmu. Ya, ternyata di dalam mencari ilmu pun ya Allah mewanti-wanti kepada kita jangan sampai karena mencari ilmu maka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, dan tentu saja konteksnya itu tidak sama ya. Misalkan gini, ada orang ya para ulama dulu ya. Para ulama dulu mereka kan tersibukkan dengan ilmu ya. Kalau misalkan ya sehingga mereka itu meninggalkan nikah, tapi mereka tidak mengharamkan dan bukan mereka tidak mau, ya. Tapi karena tadi dengan fokusnya mereka kepada ilmu, ya, dan mungkin kalau mereka menikah, ya mungkin ilmunya nggak sampai sama kita, ya, karena mungkin beliau terbagi konsentrasinya dengan keluarganya. Maka ada para ulama-ulama yang mereka bukan tidak mau menikah atau mereka mengharamkan menikah gitu ya. Tapi tadi dengan dengan izin Allah ya, mereka memfokuskan keilmuan sehingga ilmunya tadi sampai sekarang bisa kita nikmati. Ya. Jadi buku-buku para ulama dulu bisa kita nikmati saat ini. Maka sebagian di antara mereka ada yang tidak menikah. Baik itu karena memang usianya tidak pendek ya, usianya pendek, ataupun tadi ada hal-hal yang memang diprioritaskan oleh mereka. Seperti itu. Ini tafsir secara umum ya yang ada di buku. Nah, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita masuk kepada asbabun nuzul, sebab turun ayat. Nah, ini menarik sekali, Bu. Asbabun nuzul. Kalau di buku kan tidak disebutkan ya asbabun nuzul. Ini sangat menarik sekali, Bu. Asbabun nuzul dari ayat ini. Kita lihat asbabun nuzul yang pertama ya, sebab turun ayat. Di sini Ali ibnu Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kita lihat ya, sebab turunnya ayat itu apa? Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang dari sahabat Nabi. Jadi ada sahabat Nabi yang mengatakan ya, di antara sahabat tersebut itu mengatakan kita kebiri diri ini. Ya, artinya dikebiri ya, dihilangkan salah satu bagian dari tubuhnya, tinggalkan nafsu syahwat duniawi dan mengembara di muka bumi seperti yang dilakukan oleh para rahib di masa lalu. Jadi mereka karena ingin fokus ibadah kepada Allah, maka mereka memutuskan tadi ya untuk mengebiri agar syahwatnya mati gitu ya. Ya, sehingga ya mereka bisa seperti para rahib di masa lalu. Ya, maka ketika berita tersebut sampai kepada Nabi SAW, maka beliau mengirimkan utusan untuk menanyakan hal tersebut kepada mereka, kepada sahabat tersebut. Kemudian mereka menjawab benar. Apa yang mereka ungkapkan itu benar. Kemudian maka Nabi bersabda,
lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa anamu wa ankihun nisa faman akhadha bisunnati fahuwa minni wa man lam ya'khudh bisunnati falaysa minni. Kemudian Rasulullah bersabda, tetapi aku saja puasa tapi juga berbuka. Aku sholat tapi aku juga tidur. Aku menikahi wanita, maka barang siapa yang mengamalkan sunnahku, berarti dia termasuk golonganku, dan barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini yang pertama ya. Hadis riwayat Ibnu Abu Hatim. Jadi di sini ya di asbabun nuzul yang pertama ini menjelaskan tentang sekelompok sahabat yang mereka meninggalkan kenikmatan yang sudah Allah halalkan, yaitu menikah ya atau wanita. Kemudian dibantah oleh Rasulullah dengan sabdanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian asbabun nuzul yang kedua, sebab ayat ini dari Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Isam Al-Ansari, telah menceritakan kepada kami Abu Asim Ad-Dhahhak Ibnu Mukhallad dari Utsman, yaitu Ibnu Sa'id, telah menceritakan kepadaku Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Lalu laki itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku apabila makan daging ini, maka birahiku terhadap wanita memuncak. Kalau misalkan mereka makan daging unta, ya itu kan mengakibatkan secara biologis, ya itu meninggikan ya hasrat seksual untuk kaum laki-laki, ya. Maka birahiku terhadap wanita memuncak dan sesungguhnya aku sekarang mengharamkan daging atas diriku. Karena tadi, gitu sebab setiap dia makan daging birahinya memuncak, maka dia memutuskan untuk mengharamkan daging atas dirinya. Maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 87 ini. Itu yang kedua. Jadi dilihat di sini karena ada sesuatu hal gitu ya, maka dia mengharamkan daging yang dimana daging itu adalah sesuatu yang Allah halalkan untuk kita semua. Kemudian asbabun nuzul yang ketiga, ya, Al-Amashi telah meriwayatkan dari Ibrahim, dari Hammam ibnu Harith, dari Amr ibnu Syurahbil yang menceritakan bahwa Ma'qal ibnu Muqarrin datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi di sini ada sahabat Ma'qal ibnu Muqarrin datang kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Lalu Ma'qal berkata, sesungguhnya aku sekarang telah mengharamkan tempat tidurku, yakni tidak mau tidur di kasur lagi, ya. Mungkin dengan alasan tentu saja takutnya kebablasan atau misalkan lalai dari ibadah sehingga dia mengharamkan kasur, ya. Ini kalau kelompok rebahan ini pasti demo ini. Kita kan sering rebahan ya, enaknya kan di kasur gitu. Nah, di sini ya tadi Ma'qal malah mengharamkan ya kasur untuk dirinya. Kemudian apa? Maka Abdullah bin Mas'ud membacakan firman-Nya yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 87 yang berisi tidak boleh mengharamkan hal-hal yang baik yang sudah Allah halalkan untuk orang-orang yang beriman. Nah, itu adalah sebab turun ayatnya ayat 87 seperti apa ya. Tadi sudah 3, sekarang yang keempat ya. Yang terakhir asbabun nuzul yang keempat adalah dari As-Sauri telah meriwayatkan dari Mansur, dari Abu Duha, dari Masruq menceritakan bahwa kami sedang berada di rumah Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, sama dengan tadi ya, Abdullah ibnu Mas'ud juga. Maka disuguhkan kepadanya air susu perahan. Kemudian lalu ada seorang laki-laki dari yang hadir itu menjauh. Abdullah ibnu Mas'ud berkata kepadanya, mendekatlah. Kemudian laki itu berkata, sungguhnya aku telah mengharamkan diriku meminumnya. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud berkata, mendekatlah dan minumlah dan bayarlah kifarat sumpahmu. Lalu Abdullah bin Mas'ud membacakan firman-Nya itu surah Al-Maidah ayat 87. Ya, jadi fenomena-fenomena mengharamkan ini itu sudah ada sejak zamannya para sahabat ya. Di zamannya Rasulullah dan para sahabat sudah ada. Nah, otomatis ya di zaman sekarang fenomena ini pasti ada. Ya, mengharamkan itu pasti ada dan mungkin fenomena yang sekarang itu lebih dahsyat lagi. Dan mungkin bisa jadi kita salah satunya, gitu. Tanpa kita sadari, mungkin kita membatasi diri dari apa yang sudah Allah halalkan. Nah, itu adalah 4 asbabun nuzul, bisa dipahami ya Ibu? Kita lanjut ya. Ada pertanyaan dulu? Ada Ibu Susi, saya mau tanya. Ya, silakan.
Iya, ini kan tadi mengharamkan apa-apa yang baik ya Bu Susi ya. Iya. Ini gimana misalnya contohnya, tapi kan kita tidak bilang mengharamkan ya, misalnya seperti vegetarian atau misalnya kita nggak makan nasi gitu. Jadi di diri kita udah tidak mau makan nasi. Nah itu bagaimana juga dengan vegetarian kan berarti kita tidak makan yang bernyawa. Tapi kita kan tidak menyebutkan kita mengharamkan, hanya kita tidak mau makan itu gitu. Ya, baik. Jazakumullah pertanyaannya Bu Lita ya. Nanti sebetulnya ada di pembahasan berikutnya, tapi ini saya coba jawab untuk hal-hal tersebut gitu ya. Sesuatu mengharamkan itu ada dua ya. Ada dua. Jadi mengharamkan total atau meninggalkan. Gitu. Maka misalkan tadi contohnya yang vegetarian atau hal-hal yang lain, maka ketika tidak ada madharat untuk dirinya. Misalkan vegetarian tapi dia tidak memiliki penyakit apa-apa kalau makan yang lain, maka lebih baik dia tidak membatasi diri hanya di vegetarian aja. Coba yang lain gitu, ketika itu tidak bermadharat, kecuali kalau ada madharatnya. Kenapa vegetarian? Karena kalau saya makan ini, tubuh saya jadi sakit. Kalau ini sakit gitu. Tapi kalau misalkan itu tidak ada madharat sama sekali, ya, dan kita tahu ya, kalau misalkan di sini mungkin ada yang backgroundnya itu adalah gizi atau misalkan putra putrinya ada yang di gizi gitu ya, maka ya tidaklah Allah menghalalkan sesuatu kecuali untuk keseimbangan, untuk kebaikan. Maka ya ketika dia vegetarian dan meninggalkan yang lain, maka ada hal-hal yang tidak dipenuhi ke dalam tubuhnya. Bisa jadi justru dengan vegetarian misalkan, justru ada dia menzalimi tubuhnya karena ada hal yang tidak didapatkan dari vegetarian. Betul nggak? Kan kita butuh itu ada karbohidrat, Protein. mineral, protein, vitamin, lemak, ya. Kan itu butuh ya. Jadi yang kita nggak suka itu, kita nggak suka lemak ya. Tapi ternyata lemak ya, baik itu di daging itu kita butuhkan. Artinya tadi konsepnya ya untuk vegetarian atau yang lainnya, ketika memang itu memadharatkan dirinya secara medis maka boleh untuk meninggalkan total. Tapi kalau tidak ada ya, kalau tidak ada maka ya dengan membatasi diri menjadi vegetarian walaupun tidak mengharamkan tapi tidak mencoba yang lain, berarti dia pun sudah menzalimi tubuhnya sendiri karena tadi ada asupan atau kebutuhan tubuh yang tidak dipenuhi oleh asupan makanan. Seperti itu. Ya, Bu Lita. Jadi gimana dong? Yang vegetarian silakan, tapi jangan sampai meninggalkan total, Bu. Icip-icip juga yang lain, nggak apa-apa gitu. Ya, karena itu bagian dari tadi apa? Ya, karena Allah senang kepada orang-orang yang mengambil apa yang sudah Allah halalkan. Ternyata senang banget. Ya, berarti ketika ada orang-orang yang beriman, ya meninggalkan, padahal itu baik, berarti tadi ada sisi yang Allah tidak suka. Ya, seperti itu Bu Lita. Ya, jadi konsepnya kalau kita orang-orang yang beriman tidak hanya masalah kesenangan diri sendiri ya. Vegetarian kan, aduh saya sukanya ini gitu kan. Tapi bagi orang yang beriman bagaimana menjadikan kesukaan kita itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kebencian kita itu sesuai dengan apa yang Allah juga tetapkan. Seperti itu. Jadi itu. Bisa difahami ya Bu Lita? Bisa. Syukran, Bu. Ya, jazakumullah. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjutin ya materinya. Baik, ini adalah asbabun nuzul, ada 4 yang saya sadur, sebetulnya banyak sekali ya asbabun nuzulnya, hampir mirip-mirip juga, itu tentang orang-orang yang mengharamkan, kemudian dibantahlah ya dengan ayat ini. Kalau kita lihat ya, tadi mungkin nyambung dengan pertanyaannya Bu Lita, kalau kita lihat ya, ini kan contoh-contoh orang yang mereka membatasi diri, mungkin bisa jadi mereka vegetarian atau mereka menjadi orang-orang yang hanya mengkonsumsi makanan tertentu gitu ya. Tapi semuanya dibantah dengan ayat ini.
Ya, tadi baik itu Rasulullah maupun para sahabat, ini salah satunya Abdullah ibnu Mas'ud, ya, bahkan tadi memaksa ya, mendekatlah dan minumlah, ya, mendekatlah dan minumlah dan bayarlah kifarat sumpahmu. Ya, jadi karena apa ya, sisi keimanan itu menuntut ketaatan kepada Allah, sampai kita lihat bagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud memaksa orang tersebut untuk membayar kifarat sumpahnya, gitu. Sehingga dan mencicipi atau makan apa yang sudah Allah halalkan. Tadi apa di situ susu ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Baik, kita masuk kepada faidah ayat ya. Ayat ini memiliki faidah atau memiliki manfaat dari beberapa hal. Kalau kita lihat di buku ya, nomor 1 di halaman 436 ya, faidah yang pertama adalah menikmati hal-hal yang baik. Ya, jadi ini merupakan salah satu fitrah dari manusia itu menikmati hal-hal yang baik. Kita kalau ngeliatin pemandangan yang indah, makanan yang enak, itu senang ya Bu ya. Ya, Ibu misalkan kalau lihat foto-foto buah-buahan yang lagi seger-seger gitu ya, seneng nggak Bu? Iklan buah-buahan gitu ya, yang ditata rapi, kemudian seger-seger gitu, itu kan kita seneng. Kemudian kita lihat misalkan makanan yang ditata baik, ya, di plating dengan baik, itu kita seneng. Atau misalkan kita melihat orang-orang yang mereka berbusana dengan yang baik, indah, seneng lihatnya. Orang yang rapi, bersih, kita senang. Karena itu merupakan bagian dari fitrah manusia. Berarti kalau misalkan ya, tadi ada hal-hal yang kemudian kita batasi dari hal yang baik ini, sebetulnya kita sudah melompati dari fitrah manusia tersebut. Misalkan kalau orang yang misalkan sudah kena jantung, kan itu ada beberapa makanan yang nggak boleh. Atau misalkan kena kolesterol, misalkan, itu kan nggak boleh ya. Tapi kalau dia mampu meninggalkan, tapi secara fitrah manusia dalam hatinya itu pasti pengen makan apa yang dilarang oleh dokter. Ya. Karena makanan itu kan tidak dilarang oleh Allah, tapi dilarangnya sama dokter. Gitu. Pasti ada di dalam hatinya, pasti pengen. Kalau misalkan kolesterol, misalkan apa yang nggak boleh Bu? Kalau kolesterol, yang punya pengalaman punya penyakit kolesterol, apa yang nggak boleh dimakan? Daging mungkin. Daging, apalagi Bu? Kacang-kacangan ya, kalau nggak salah. Apa asam urat itu? Gado-gado itu. Oh gitu. Suka. Oh, daun-daunan yang hijau Daun-daunan ya, daun singkong gitu ya, seperti itu. Ya. Santan. Diingetin kan, ini nggak boleh nih, gitu ya. Tapi apakah itu menghilangkan fitrah manusianya? Menjadi hilang gitu, dia tuh nggak mau sama sekali, jadi benci kan enggak? Gitu. Dilarang nggak, dia tidak makan, tapi secara fitrah manusia tetap aja hatinya mah pengen makan itu, tapi nggak boleh sama dokter kan gitu ya. Untuk apa? Untuk kesehatannya. Maka dia meninggalkan karena kesehatannya. Makanya tadi ya apa dari pertanyaan Bu Lita, kalau memang meninggalkan itu karena ada mabarat dalam dirinya, kalau makan itu maka silakan. Gitu. Karena kita mengambil langkah preventif ya. Kalau makan itu nanti malah makin sakit. Tapi kalau nggak ada mabarat ya, maka lebih baik untuk bisa menikmati. Nah, dalam menikmati hal-hal yang baik ada beberapa poin. Pertama, tidak ada larangan bagi kaum muslimin menikmati hal-hal yang baik dan berhias dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi tidak ada larangan kita menikmati hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik itu kan yang ma'ruf itu pasti standarnya sama. Standarnya sama. Ya, tidak mungkin tidak sama gitu ya. Manusia secara fitrahnya menikmati hal-hal yang baik. Apa Bu? Makanan, pakaian, perhiasan, kecantikan ya. Silahkan, tidak ada larangan bagi kita untuk mempercantik diri ya, untuk memakai pakaian-pakaian yang baik, untuk makan makanan yang baik dan mahal boleh Bu. Gitu. Yang penting kan ada budgetnya. Seperti itu. Kemudian juga berhias dengan apa yang dihalalkan Allah. Kita menggunakan, kalau perempuan menggunakan kain sutra. Ya, itu kan boleh. Menggunakan perhiasan emas, itu boleh. Seperti itu. Jadi tidak ada larangan.
Yang kedua, ya, bahwa hakikat perhiasan yang dinikmati oleh seorang mukmin adalah perhiasan yang tidak menimbulkan gejolak pada perilaku di dunia. Nah, ini batasannya. Ya, kita tidak ada larangan untuk menikmatinya, tapi ya harus diwaspadai ketika kita menikmati hal-hal tersebut malahan mendorong kita dengan timbulnya gejolak pada perilaku di dunia. Ya tadi ketika menikmati jadi lupa sama ibadah. Ya, kita sibuk piknik gitu kan, lupa dengan waktu sholat. Gitu, karena saking sibuknya. Ya. Kemudian misalkan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, lah ya lupa dengan hal-hal yang prioritas, gitu ya. Ibu-ibu mereka punya komunitas-komunitas, gitu ya. Sibuk dengan komunitasnya, lupa dengan keluarganya, lupa dengan anak-anaknya, lupa dengan kebutuhan-kebutuhan di keluarganya. Ya, jadi jangan sampai ya ketika kita menikmati hal-hal yang baik tersebut, malahan menimbulkan gejolak pada perilaku di dunia. Kita lebih mencintai dunia. Kita tenggelam terhadap kenikmatan tersebut, gitu. Dan juga tidak menimbulkan madarat dalam masalah agama. Ya, nikmati ya selama itu tidak menimbulkan madarat dalam masalah agama. Kalau itu mulai ya mengarahkan kepada hal-hal yang membuat agama kita menjadi rusak, ya maka mulai ya di sini kita punya diwaspadai gitu ya untuk berhenti segera. Ya. Misalkan apa ya Bu ya? Contohnya ketika itu adalah madarat dalam masalah agama ya tadi ya kita sibuk menghilangkan stres ya karena pandemi gitu ya dengan misalkan kita jalan-jalan kemana, tapi yang akhirnya itu malah merusak waktu sholat kita. Kita jadi keenakan dan tidak memperhatikan waktu sholat. Ini jadi penting banget ya ketika misalkan kita menikmati ya perjalanan atau menikah itu perlu dirapatkan ya sebelum berangkat itu kita mau sholat di mana. Nah, jadi waktu sholat itu harus diperhatikan. Jangan sampai sholat menjadi agenda yang menjadi sebuah agenda yang tidak teragendakan. Gitu, seperti itu. Saya pernah bercerita ya ke ibu-ibu, ada seorang guru yang dia sampai keluar dari sekolah tersebut gara-garanya adalah karena pada saat waktu itu sebelum pandemi ya, mereka mau outing ya ke sebuah tempat itu mereka tidak memperhatikan sholat subuh. Gitu. Panitianya tidak memperhatikan sholat subuh. Terus si guru tersebut protes gitu ya. Sholat subuh dulu mendingan anak-anak. Gampang nantilah di jalan gitu. Gampang nanti di jalan. Yang akhirnya itu kebablasan mereka ya karena nggak bisa berhenti itu akhirnya kebablasan. Ya akhirnya baru jam 7 gitu kalau nggak salah itu baru mengejar sholat subuh. Gitu. Akhirnya ya si guru tersebut keluar dari sekolah tersebut karena tadi tidak memperhatikan masalah sholat. Lanjut ya. Di buku ini disebutkan bahwa perhiasan yang Allah berikan itu bermacam-macam. Pertama ada perhiasan jiwa. Ya, ada keindahan yang Allah berikan abstrak ya. Gitu. Itu apa? Ilmu. Ya, orang dengan ilmu itu menjadi indah kan? Orang pintar itu membuat dirinya itu menjadi menarik. Ya, dengan keilmuan kita menjadi pribadi-pribadi yang diperhitungkan. Nah, itu merupakan perhiasan. Ya. Kemudian juga dengan keyakinan yang baik, soleh, solehah, ya. Udah ilmunya tinggi, kemudian soleh atau soleha, itu menjadi sebuah perhiasan. Ya, itu berupa perhiasan jiwa, inner beauty ya. Ada orang yang secara fisik mungkin tidak cantik, tapi karena dia memiliki ilmu yang tinggi dan dia soleha, maka menjadi orang yang disukai oleh banyak orang. Itu merupakan perhiasan jiwa. Yang kedua adalah perhiasan badan. Ya, perhiasan badan diberikan kekuatan. Ya, kalau misalkan kita misalkan masih muda, kita diberikan kekuatan ya, bisa melakukan aktivitas banyak segala macam ya, ataupun misalkan para laki-laki misalkan dengan di usia produktif dia bisa memiliki kekuatan kerja misalkan sampai lembur gitu ya. Itu merupakan perhiasan badan. Kemudian yang ketiga adalah perhiasan luar, itu berupa harta dan jabatan.
Ya, itu adalah perhiasan luar yang dengan itu, ya, dengan sarana itu, ya, kita terbantu untuk menjadi orang yang dimuliakan, dibantu. Ya, jadi ada perhiasan, dan ini yang perlu diperhatikan, perhiasan jiwa, perhiasan badan, sama perhiasan luar. Jadi perhiasan itu yang Allah berikan kalimat itu tidak hanya perhiasan luar saja. Apa yang kita miliki saat ini, keilmuan tadi, ya, ketakwaan, keimanan, kemudian kekuatan secara fisik, itu juga menjadi sebuah perhiasan, dan kita boleh menikmatinya, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, jadi orang misalkan ketika saat ini standarnya misalkan yang cantik atau yang baik itu adalah ketika misalkan tubuhnya bagus. Jadi sibuk aja ngurusin badan gitu ya, ngurusin badan tapi nggak kurus-kurus ya. Atau misalkan sekarang orang disebut cantik itu kalau glowing, ya sibuk aja ngurusin wajah gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan, silahkan gitu ya. Silahkan Bu, ya kita mau glowing silahkan ya. Apalagi misalkan niatnya kita adalah untuk menyenangkan suami, itu kan dianjurkan gitu. Tapi ketika misalkan itu menjadi berlebihan, ya, menjadikan kita jadi boros, ya, kemudian waktu kita lebih banyak untuk mengglowingkan wajah kita, nah ini yang perlu diperhatikan, ya. Jadi itu yang pertama, ya, menikmati hal-hal yang baik sebagai fitrah manusia. Nah di buku ini di halaman 436 ada seorang syekh ya, namanya Syekh Rasid Ridho, ya, beliau adalah penulis tafsir Al-Manar. Beliau mengatakan bahwa naluri cinta terhadap perhiasan dan terhadap rezeki baik merupakan salah satu faktor penyebab bagi manusia untuk melakukan ekspansi, ekspansi dalam berbagai aktivitas kehidupannya. Jadi menurut beliau justru dengan adanya fitrah manusia karena dia cinta ya terhadap keindahan, cinta terhadap rezeki yang baik, itu menjadikan manusia itu berekspansi, bereksplorasi apa yang harus dikerjakan, ya. Misalkan dengan ekonomi, ya, ada orang yang misalkan dia senang ekonomi melalui ya pertanian, gitu ya, melalui pertanian. Maka apa yang terjadi karena tadi naluri cintanya, ya, maka pertanian yang asalnya tradisional bisa menjadi pertanian menjadi modern. Kan seperti itu, terus dikembangkan, dicari ilmunya, ya, justru dengan tadi mencintai terhadap perhiasan dan rezeki yang baik, rezeki yang baik, ya, maka membuat orang itu bisa berkembang. Dalam masa pandemi ini ya, misalkan kita bisa lihat ya masa pandemi ini, ya, ternyata membuat orang-orang kreatif makin banyak Bu ya. Gimana caranya tetap bisa menghasilkan uang dengan posisi PPKM misalkan, kemudian mereka carikan caranya bagaimana. Begitu juga dalam dunia pendidikan, ya, ketika ada kurikulum darurat seperti ini, tidak seperti biasanya, kan tertantang tuh berpikir gimana caranya agar bisa tetap belajar, kurikulum bisa tersampaikan, anak-anak bisa belajar walaupun di rumah. Nah, kemudian lahirlah kan metode pembelajaran, lahirlah Zoom, lahirlah Google Meet, gitu. Nah itu lahir itu karena mereka cinta terhadap kebaikan-kebaikan. Nah kalau misalkan manusia itu sikapnya apatis, tidak mau mencintai hal-hal yang baik, maka yang membuat manusia itu tidak menemukan ilmu pengetahuan. Ya, kita nggak peduli dengan alam sekitar, gitu ya. Ya, misalkan kita apa namanya tadi saya bilang, kok lupa, tidak ini ya, Tidak peduli dengan alam ya, sekitar. tidak peduli ya, tidak dengan alam sekitar gitu ya. Kita taunya makan gitu ya. Ya, mungkin nggak ada tuh bagaimana cara mencangkok, bagaimana stek, bagaimana cara membuat tanaman itu lebih cepat berbuah, kan gitu, nggak ada. Nggak ada tuh ilmu biologi, nggak ada tuh ilmu fisika, kalau kita apatis. Nah, tapi karena itu lahir dari fitrah manusia, ya, manusia senang dengan keindahan. Bagaimana misalkan ibu-ibu sekarang kan, yang asalnya misalkan dulu nggak senang bunga, kemudian sekarang senang bunga, ditata tuh. Dulu mah kan nggak ada Bu, rak-rak untuk nata bunga kan, ya. Tapi sekarang tuh berseliweran Bu ya, tinggal buka Shopee atau Lazada, ibu mau pot yang gimana pun itu keluar semua, ada semua.
Dari mana itu lahir? Dari rasa cinta kan? Ya, cinta terhadap hal-hal yang baik. Nah, di buku ini juga disebutkan tentang bagaimana kita bisa mengambil ibrah dari kisahnya Nabi Adam dan Hawa. Yang pertama ya, dari kisahnya Nabi Adam dan Hawa itu kita mengetahui bahwa ya mereka memakan pohon yang dilarang oleh Allah. Ya kan? Dan ternyata kenapa mereka berdua memakan pohon yang terlarang? Selain karena memang digoda oleh setan, tingkat keingintahuan, pengen tahu kenapa sih dilarang, pengen tahu itu pohon itu gimana sih rasanya, dan itu fitrah. Ya, jadi salah satu ya ibrah rahasia di dalam kisah kan, kalau kita ngelihatnya ya itu Nabi Adam sama Hawa nggak taat sama Allah gitu. Nah sekarang kita menjadi tahu gitu ya kenapa mereka melakukan itu, karena ada fitrah manusia ingin tahu ada apa sih di buah tersebut, ya kan? Jadi tidak hanya semata-mata karena mereka itu diganggu, ya. Ketika diganggu sama setan, benar nggak sih? Itu bisa bikin kekal, kan itu tuh timbul kan keingintahuannya. Nah maka itu juga yang mendorong ya Nabi Adam dan Hawa untuk memakan pohon yang dilarang. Ya, jadi ada naluri keingintahuan yang sesuatu yang belum diketahui pengen diketahui kenapa alasannya, seperti itu. Kemudian di buku ini juga disebutkan ya dari kisah Nabi Adam dan Hawa itu adalah hikmah ya, kan Nabi Adam sama Hawa itu ditempatkan di surga Bu ya, tanpa mereka harus melakukan amalan, betul nggak? Mereka udah di surga nih, nggak perlu sholat kan, nggak perlu sholat, nggak perlu saum gitu ya, nggak ada amalan. Nah kemudian dengan kisah ini ya, dengan kejadian ini gitu ya, maka itu memberikan ibrah kepada kita bahwa pada saat kita mau ke surga ya, karena tadi ya Nabi Adam dan Hawa itu diturunkan ke bumi, sehingga kita perlu modal untuk masuk ke surga itu dengan amalan kita. Ya, maka dua hal digabungkan, amal dan ilmu itu menjadi syarat kita bisa masuk ke dalam surga. Kita harus tahu ilmunya apa untuk masuk ke dalam surga, kemudian amalannya apa untuk bisa masuk ke dalam surga. Kalau misalkan ini tidak terjadi ya, kisah Nabi Adam dan Hawa, dan mereka tetap di surga, ya nggak ada kita kan, gitu ya, nggak tahu kan, kita juga nggak tahu, ya seperti itu. Jadi itu adalah dua poin dalam kisah Nabi Adam dan Hawa yang itu berkaitan dengan tadi naluri cinta sebagai fitrah manusia mencintai hal-hal yang baik. Baik, ada pertanyaan sampai sini Ibu-ibu? Kita lanjut. Halo. Ada kan ibu-ibu ya? Baik, ibu-ibu, kita lanjut atau ada pertanyaan kah? Lanjut mungkin Bu. Oke, dilanjut ya. Masih ada kan ibu-ibunya? Masih Bu, hadir. Masih ada ya? Ada Jangan Bu. tinggalin. Saya nggak mau sendiri. Ada Bu. Ada Bu. Ada ya. Ada Bu. Baik, kita lanjut ya. Poin berikutnya adalah ya, kita akan bahas dua ayat ada di buku ya 437, dalil bahwa Allah mewajibkan umat Islam untuk memanfaatkan perhiasan. Nih kurang M. Jadi wajib Bu memanfaatkan ya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Makanya tadi nyambung lagi ya ke pertanyaan Bu Lita gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang membatasi diri tapi tidak ada sisi mudaratnya, nah ini kasihan karena tadi tidak bisa mengambil pahala dari memanfaatkan nikmat Allah yang lain. Jadi ternyata ketika kita memanfaatkan apa yang Allah halalkan, karena itu wajib, berarti akan mendapatkan pahala. Akan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan tanpa ada alasan, maka itu berarti maksudnya ke dalam dosa. Karena wajib. Berarti kalau wajib itu adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Kecuali ya nanti ada dalil yang merubah. Kayak tadi misalkan
Kenapa vegetarian? Karena saya nggak boleh makan ini, makan ini, makan ini. Nah itu tidak menjadi dosa seperti itu. Tapi ketika misalkan meninggalkannya ya karena unsur hawa nafsu, maka sayang banget. Ya, karena di sini ada nilai-nilai pahala. Kita lihat ada dua. Pertama Quran surat Al-A'raf ayat 31 sampai 32 dan surah Al-Maidah ayat 96. Itu di buku di halaman 437 sampai 439. Baik, kita baca ya di sini di surah Al-A'raf ayat 31 sampai 32 itu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala anjuran untuk Bani Adam, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, wahai Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Kemudian wakulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlebihan. Sama ya tadi dengan yang Al-Maidah. Bedanya kalau di sini adalah wala tusrifu, kalau tadi wala ta'tadu ya. Innahu la yuhibbul musrifin. Kalau tadi di surat Al-Maidah innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya. Jadi al-israf kita kenal ya. Al-israf berlebihan. Ya berlebihan itu berarti melampaui dari kebutuhan kita. Itu yang disebut dengan berlebihan. Kemudian dilanjut ya. Berikutnya di ayatnya qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Kemudian ya katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya ya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Ya katakanlah semua itu disediakan bagi orang yang beriman. Ya, jadi Allah udah ngejelasin ya itu semuanya itu udah dihadiahkan untuk orang-orang yang beriman. Kenapa nggak diambil? Gitu. Udah disediakan khusus untuk orang yang beriman, ya. Maka ya, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, ya. Dan khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Ya, maka apa yang Allah halalkan di dunia, salah satunya itu disediakan untuk orang yang beriman. Selain juga ya untuk orang yang di luar orang yang beriman juga disediakan gitu. Tapi kalau nanti di akhirat kebaikan-kebaikan itu dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beriman ya. Jadi kita lihat dalam surat Al-A'raf 31 sampai 32 ya, maka Allah menyarankan manusia untuk berhias dengan pakaian yang baik. Jadi kita menyukai pakaian yang baik itu adalah bagian dari anjuran dari Allah. Maka ketika kita berhias, ketika kita menggunakan pakaian yang baik, Bu, ya, maka insya Allah itu jadi berpahala. Ya, pakaian kita akan jadi berpahala. Kemudian dengan pemandangan yang indah, ya ketika memasuki masjid, melaksanakan sholat, baik itu sholat jamaah, sholat Jumat maupun sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau misalkan mana dalilnya? Kalau sholat Idul Adha sama Idul Fitri itu adalah pakai bajunya yang baik atau pakai baju baru. Nah ini bisa jadi Bu, ini juga bisa menjadi dalil ya, walaupun kan tidak disebutkan secara jelas ya. Artinya ketika kita Idul Fitri membeli baju baru, menyiapkan hal-hal yang baik, bikin kue segala macam, ya, maka itu bisa bernilai ibadah. Kenapa? Karena Allah yang menganjurkan itu. Cuman ada hal yang perlu kita perhatikan, wala tusrifu, janganlah kita berlebihan. Sehingga ketika kita berlebihan, maka yang harusnya 10 hari terakhir itu kita memperbanyak ibadah, malahan meninggalkan ibadah. Ini yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah dalam surah Al-Maidah ayat 96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, ini juga ya disebutkan ya, mengisyaratkan tentang bentuk-bentuk kesenangan yang dihalalkan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah 96, kita diperlihatkan ya, bahkan laut saja ya Allah mewajibkan kita untuk memanfaatkannya, dijadikanlah perhiasan atau dijadikanlah sebagai makanan-makanan yang lezat. Nah, dua ayat ini menjadi penguat dari surah Al-Maidah ayat 87 sampai 88.
Ya, seperti itu. Kita lanjut, Bu. Kemudian dalam buku ini pun ya disebutkan bahwa senang kepada perhiasan. Tadi perhiasan tadi itu yang 3, Bu ya. Jadi tidak hanya terbatas kepada benda saja. Itu perhiasan jiwa berupa ilmu dan keyakinan, perhiasan badan berupa kekuatan, kemudian juga perhiasan luar berupa harta dan kedudukannya. Nah, maka di sini senang kepada perhiasan merupakan sebab utama peradaban. Maka kita menjadi manusia modern saat ini itu salah satunya adalah karena senang dengan perhiasan. Ya, adanya peluasan di zamannya Daulah Abbasiyah, ya, atau di zaman para sahabat juga mereka senang menghiasi masjid, diluaskan masjidnya, kemudian masjidnya dikasih lampu yang, ya, ibu-ibu kalau misalkan lihat ke masjid ya, bayangin misalkan ibu masuknya itu ke masjid kampung ya yang terbuat dari kayu, sama misalkan ibu-ibu masuk masjid Istiqlal gitu ya. Maka mana yang lebih menarik perhatian kita? Yang hanya dari kayu kah gitu ya, dengan seadanya, atau misalkan Istiqlal? Maka tentu saja ya kita lebih itu kan Istiqlal kan. Kita ngeliatin bangunannya, kita ngeliatin lampunya, kita ngeliatin temboknya, keramiknya, segala macam gitu. Dan itu merupakan peradaban dan lahir dari kesenangan manusia terhadap perhiasan. Ya, seperti itu. Kita senang dengan bajunya udah warna-warni, kemudian banyak modelnya, itu karena kita senang kepada perhiasan. Dan itu ya menyebabkan ya manusia terus menuju kepada peradaban. Ya, maka di sini ada 2 rumus. 1, tidak berlebihan sehingga sibuk dengan dunia dan lupa ibadah kepada Allah. Yang kedua ya, tidak lupa untuk bersyukur. Ya, nikmatin semuanya ya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini faedah ayat yang pertama, ini faedah ayat yang kedua. Ya, faedah ayat yang kedua kalau di buku halaman 442 yaitu mengharamkan hal-hal baik itu dibenci Allah. Ya, jadi mengharamkan hal-hal yang baik itu dibenci Allah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sebagai orang yang beriman, maka kita tidak boleh mengharamkan hal-hal yang baik, ya, yang sudah Allah tetapkan. Ya, kenapa? Pertama, itu bukan bagian ibadah yang dianjurkan, ya. Sebagai sebagai agama yang hanif, ya, Islam itu tidak mengharamkan, ya, bagi kaum muslimin untuk menikmati ya keindahan-keindahan dan hal-hal yang baik at-thayyibat. Ya. Dan mengharamkan itu bukan ibadah yang dianjurkan. Maka harus kita tinggalkan, ya. Terus gimana dong? Ya, berarti kita berusaha untuk bisa menikmati, walaupun mungkin secara hati kecil kita nggak suka, menikmati walaupun cuman sedikit. Kemudian ya haram mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani dalam mengharamkan hal yang baik. Ya, jadi ternyata mengharamkan hal yang baik itu merupakan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Dan bagi kita itu orang umat Islam, kaumnya Nabi Muhammad itu, ya kita tidak boleh menyamai mereka. Seperti mereka itu menyenangi kerahiban. Ya. Makanya tadi disebutkan ya salah sahabat, udah kita kebiri aja ya, kita ngikutin para rahib yang dahulu. Mereka tuh sedang dengan kerahiban, meninggalkan dunia, kemudian mereka meninggalkan wanita, ya tidak menikah segala macam. Itu merupakan kebiasaan dari Yahudi dan Nasrani, dan itu dibantah oleh hadis Rasulullah yang tadi bahwa Rasulullah pun ya menikah gitu ya, menikah dengan wanita. Nah, kemudian di sini ada sebuah kisah ya, kisah sahabat. Kisahnya unik sekali, Bu. Kisah Utsman bin Maz'un. Ya, jadi ini salah satu sahabat. Utsman ini menikah, ya, yang menikah dengan seorang perempuan yang soleh, yang baik, tapi, gitu ya, dalam pernikahannya itu dia tidak menghiraukan istrinya, ya, tidak disentuh istrinya, jadi nggak diperhatiin istrinya, gitu kan, sampai istrinya itu disebut al-haula, ya, al-haula. Yang kosong gitu ya, wanita yang kosong, nggak disentuh sama suaminya itu Utsman bin Maz'un. Ya, kemudian ya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata kepada istrinya, kepada tadi ya istrinya Utsman itu, ada apa denganmu
wahai Haula, karena disebutkan dengan Haula ya. Kenapa engkau berubah? Tidak menyisir rambutmu, kemudian tidak berhias, gitu ya. Kemudian Haula menjawab, bagaimana saya bersisir dan berhias sedangkan suamiku tidak mempedulikanku sejak lama. Jadi karena tidak dipedulikan sama suaminya, ya jadinya istrinya ngapain juga ya dandan, nggak dilirik juga, gitu kan, seperti itu. Maka hal tersebut didengarlah oleh Rasulullah, dan ketika Rasulullah mengetahui hal tersebut, maka beliau mengutus sahabat untuk menjumpai Utsman. Jadi Utsman ini apa kebiasaannya? Ibadah aja terus, gitu, ibadah aja, gitu, sehingga dia tenggelam dengan ibadahnya dan melupakan istrinya. Ya, kemudian Rasulullah itu menjumpai, ya sahabat itu mengutus sahabat menjumpai Utsman dan menanyakan tentang kabar yang baru diterima itu. Jadi benar nggak ya dia tidak mempedulikan istrinya? Kemudian Utsman menjawab, ya, saya meninggalkannya karena Allah supaya konsentrasi ibadah. Baik kan Bu ya untuk ibadah, gitu. Tapi ternyata ya hal tersebut malah sesuatu yang tidak baik, gitu. Ya. Kemudian tadi sahabat tersebut menyampaikan kepada Rasulullah tentang kondisi Utsman yang meninggalkan istrinya itu karena Allah, pengen fokus, ya, pengen jiwanya itu makomnya itu dalam keimanan itu terus meningkat, seperti itu. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, saya akan menyiksamu kecuali jika kamu kembali pada keluargamu. Kemudian Utsman menjawab, saya puasa sunnah wahai Rasulullah, berbukalah, ya, kata Rasulullah, maka Utsman pun menaatinya. Jadi pada saat itu langsung dinasihatin oleh Rasulullah, ya, untuk segera kembali kepada keluarganya. Ya, akhirnya setelah dinasihatin Rasulullah, kemudian ya Aisyah bertemu lagi dengan Haula dengan keadaan berbeda. Yang asalnya tidak menyisir, tidak berdandan, gitu ya. Ya, Haula kembali kepada fitrahnya wanita. Dia akhirnya membereskan rambutnya, kemudian memakai wangi-wangian, gitu ya. Kemudian ditanya, kenapa berubah, gitu? Karena ternyata suaminya sudah memperlakukan dia sebagai seorang istri dengan baik. Gitu. Nah, jadi dari kisah Utsman bin Maz'un ini, ya, yang memfokuskan diri untuk ibadah, ingin lebih dekat kepada Allah, gitu. Ternyata ada hal-hal yang dilupakan, yaitu hal yang dihalalkan oleh Allah berupa istri, tapi tidak diambilnya, tidak dinikmatinya, tidak dipedulikannya. Dan ini menjadi hal yang membuat Rasulullah kalau tidak ditinggalkan maka Rasulullah akan menyiksanya. Ini luar biasa Bu ya, gitu, luar biasa. Jadi menikmati hal-hal yang baik itu ternyata menjadi nilai ibadah, menjadi hal-hal yang akan bernilai kebaikan untuk kita semua. Nah, itu adalah tentang kisah Utsman bin Maz'un. Nah, ini juga ada sebuah kisah juga ya. Di sini disebutkan banyak kisah Bu ya. Di sini di akhir halaman itu kisah sahabat Abdullah bin Rahawayh bersama tamunya. Jadi ceritanya ya, waktu itu kan Rasulullah kedatangan tamu ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wah, sahabat, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamunya?" Kemudian di sini ada Abdullah bin Rahawayh mengatakan, "Saya, Rasulullah." Gitu. Akhirnya dia buru-buru kepada istrinya dan mengatakan, "Kita ada tamu, siapkan makanan." Kemudian istrinya bilang, "Lah, kita kan cuma ada makanan buat kita. Udah, yang buat kita nanti aja. Yang penting buat tamu dulu." Gitu ya. Kemudian setelah itu datanglah tamunya. Kemudian disediakan makanan. Kemudian kata tamunya, "Ayo kita makan bareng-bareng." Gitu ya. Ayo kita makan bareng-bareng. Kemudian kata Abdullah mengatakan, "Enggak. Saya mengharamkan diri saya terhadap makanan ini. Maksudnya saya tidak mau makan makanan ini karena kan makanannya cukup untuk tamunya, gitu ya. Karena memang adanya segitu, ya, hanya untuk tamunya. Maksudnya di sini Abdullah itu ingin memuliakan tamunya, walaupun dia nggak punya makanan, tetap aja tamunya tidak diundang, sehingga tadi mengenyampingkan sisi kebutuhan istri dan anaknya, gitu ya. Kemudian setelah itu istrinya bertanya, "Emang kamu mengharamkan ini, makanan ini?" Kan gitu. Ya, "Kamu mengharamkan makanan ini," gitu. Istrinya sambil melihat kepada Abdullah dan memperingatkan Abdullah. Kemudian apa yang terjadi? Ya karena ingat tadi ya Abdullah terhadap ayat surat Al-Maidah, maka yang asalnya Abdullah itu tidak mau makan karena itu adalah untuk makanan tamunya, ya akhirnya Abdullah
ya menyimpan tangannya di makanan tersebut, kemudian makan bersama dengan tamunya. Nah, jadi dari apa namanya, dari kisah ini kita bisa lihat ya, walaupun untuk hal-hal yang darurat seperti itu, maka tidak boleh mengharamkan hal-hal yang sudah baik. Maka dari kisah ya sahabat ini, maka muncullah beberapa pendapat para ulama. Jadi dari kisah orang yang mengharamkan makanan itu ada dua pendapat. Pertama ya, yang pertama pendapat dari ulama seperti Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa barang siapa mengharamkan suatu makanan atau pakaian atau yang lainnya kecuali wanita, maka hal itu tidak haram baginya, tidak ada kifarat. Maksudnya kan gini, ketika seseorang itu dia mengharamkan dan bersumpah untuk tidak menyentuh makanan atau menyentuh pakaian, maka ketika dia melanggar, maka dia harus membayar kifarat. Maka pendapat Imam Asy-Syafi'i ya, maka orang-orang yang melanggar ya sumpahnya terhadap suatu makanan atau pakaian, maka dia tidak perlu kifarat, tidak perlu membayar kifarat. Nanti kita akan bahas kifaratnya apa. Jadi ya udah, kalau misalkan saya nggak mau makan jengkol, ya, atau misalkan pokoknya saya sudah mengharamkan jengkol gitu ya. Tapi ketika suatu hari dia melanggar, akhirnya dia makan jengkol, maka nggak perlu membayar apa-apa, tidak perlu menebus apa-apa. Ya udah makan aja. Toh asalnya itu sesuatu yang dihalalkan, ya, seperti itu. Kenapa? Ayatnya apa tadi? Surat Al-Maidah ayat 87. Ya. Demikian pula apabila seorang mengharamkan daging atas dirinya seperti yang disebutkan pada hadis Nabi ya tadi, maka ya ketika dia tiba-tiba makan ya, maka Nabi tidak memerintahkan kepadanya untuk membayar kifarat. Ya, jadi bagi orang yang asalnya mengharamkan sesuatu berupa makanan ataupun pakaian kecuali wanita, karena wanita ada hukum tersendiri ya, maka ketika dia melanggar sumpahnya maka tidak perlu melakukan kifarat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ulama lain ya seperti Imam Ahmad Ibnu Hambal yang mengatakan harus ada kifarat tetap. Ketika orang mengharamkan sesuatu makanan atau minuman atau pakaian atau yang lainnya, maka ketika dia melanggarnya maka diwajibkan membayar kifarat sumpah. Ya. Apabila begitu juga apabila seorang bersumpah akan meninggalkan sesuatu, maka ia pun dikenakan sanksi ya, itu dengan membayar kifarat. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat At-Tahrim ayat 1-2, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahlallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita tahu dalam surat At-Tahrim ini bercerita ketika Rasulullah ya mau meninggalkan madu, makanan madu gitu. Kemudian Allah langsung tegur dan akhirnya Rasulullah tidak jadi. Makanlah Rasulullah kan. Kemudian di ayat berikutnya qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpah kalian. Maka di ayat ini ya, maka disinyalir bahwa dalam At-Tahrim ayat 2 ini menjelaskan bahwa ketika kita melanggar sesuatu maka harus kifarat. Seperti itu. Ya, jadi ada dua pendapat Bu ya. Yang satu nggak usah pakai kifarat, yang kedua harus pakai kifarat. Nah, kifarat sumpah itu apa? Dalam surah Al-Maidah 89 disebutkan ya, dan Ibu boleh tahu. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman ya. Allah tidak menghukum kamu disebutkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tapi dia menghukum kamu disebutkan sumpah yang disengaja. Kalau sumpah yang tidak disengaja itu tidak dihukum. Kalau sumpah yang disengaja tadi, saya demi Allah tidak mau makan ini, saya demi Allah tidak mau makan ini, gitu ya. Ya, maka hendaklah dia membayar kifarat. Fakafaratuhu, kifaratnya apa? It'amu asyarati masakin. Itu memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ya. Jadi memberi makan orang-orang miskin 10 dari makanan yang biasa kita berikan kepada keluarga kita, atau au kiswatuhum, atau kalau tidak memberi makan maka memberi pakaian kepada mereka, au tahrir raqabah, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Faman lam yajid, kalau tidak bisa, ngasih makan nggak bisa, ngasih pakaian nggak bisa, memerdekakan seorang hamba saya juga nggak bisa, maka faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Kalau nggak bisa, maka dengan puasa selama 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum, maka itu merupakan kifarat sumpah-sumpahmu bila kalian bersumpah. Wahfadhu aymanakum, dan ya jagalah jangan sampai kita sembarangan untuk bersumpah. Ini adalah kifarat sumpah kalau dikaitkan dengan pendapat yang
dua, bahwa kalau seseorang itu melanggar sumpahnya ya dengan memakan sesuatu atau memakai sesuatu, maka dia harus membayar kifarat sumpah. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan, Bu? Sampai poin sebelum poin yang terakhir. Ini sebetulnya penjelasan tentang tasawuf. Atau kita mau beresin dulu sampai akhir ya? Sampai akhir aja dulu. Baik. Yang berikutnya adalah ya bantahan terhadap kaum sufi tentang tasawuf. Ibu-ibu tahu ya orang sufi atau tasawuf apa? Iya, Bu. Apa, Bu? Mereka itu orang apa? Sufi ya, Bu. Apa? Iya. Orang sufi, tasawuf. Apa itu? Mereka itu apa? Golongan apa? Yang tinggi ilmunya barangkali, Bu. Ya, salah satunya. Jadi tasawuf itu kalau kita lihat secara bahasa, ya, itu ada beberapa makna ya. Salah satunya adalah dikata tasawuf, kulit domba. Kenapa disebut dengan kulit domba? Kenapa orang tasawuf ini ya, orang tasawuf ini diidentikan dengan kulit domba? Karena mereka kalau memakai baju, mereka pakai bajunya itu yang dari kulit domba. Di mana pada saat itu kulit domba itu merupakan baju yang paling murah, level bawah, gitu, level bawah. Ya. Dan orang-orang sufi ini ya menjadikan bahwa dengan baju tersebut itu menjadi baju kesucian bagi mereka, gitu. Jadi bajunya kalau orang sufi itu yaitu dia nggak mau memakai baju yang bagus atau baju yang tren saat itu, nggak mau. Mereka memilih adalah baju dari kulit domba yang dimana itu adalah simbol kesederhanaan. Nah, kenapa di sini disebut sebagai bantahan terhadap kaum sufi ya tentang tasawufnya, bukan tentang bagaimana mereka tentang ini ya, tentang kaitannya tentang keyakinan mereka, karena orang-orang sufi itu juga adalah orang yang mereka berusaha untuk membersihkan hati mereka dengan mentazkiyah ya, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Tapi di sini adalah bantahan terhadap tadi bahwa ya meninggalkan hal-hal yang Allah sudah berikan, yang sudah halalkan ya, dan tidak memanfaatkannya ya, maka itu menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Dan ini menjadi bantahan untuk yang mereka yang mengatakan bahwa ya harus begini, kalau kita mau sufi, kalau kita mau dekat sama Allah, bajunya harus kayak gini. Itu ternyata itu tidak betul. Imam Qurtubi ya membantah kalangan zuhud yang berlebihan. Jadi karena zuhud meninggalkan dunia ya, kemudian mereka tidak menikmati keindahan dunia, tapi secara berlebihan sampai mereka itu tidak memperhatikan dirinya dalam makanan ya, karena ingin zuhud jadinya makanan juga yang harusnya 3 kali sehari, misalkan dia cuma 1 kali sehari, padahal mampu untuk 3 kali sehari. Mereka cari makanan yang paling sederhana, paling murah, padahal mereka punya uang. Kan kalau orang zuhud itu kan punya uang, Bu ya, gitu. Orang zuhud itu adalah orang yang punya uang. Nah, jadi mereka itu zuhud berlebihan sehingga mereka melupakan dirinya sendiri dan melupakan keluarganya. Dan juga membantah kepada ahli tasawuf yang sesat. Nanti ada ahli tasawuf yang lurus. Kita juga perlu bijak ya. Jadi tidak semua tasawuf itu sesat. Ada nanti kelompok-kelompok tasawuf yang lurus, yang itu merupakan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, jadi ini juga bantahan kepada ahli tasawuf yang sesat karena mereka telah berpaling dari jalan agama dan berlebihan dalam menafsirkan agama. Nah, jadi karena mereka ingin dekat dengan Allah, mereka ingin menjadi orang yang tinggi derajatnya, maka mereka meninggalkan apa yang sudah Allah halalkan. Padahal mereka mampu, ya. Padahal mereka mampu untuk membelinya, mereka mampu untuk menggunakannya. Imam At-Tabari di sini di buku yang mana ya? Oh, Imam halaman 443. Imam At-Tabari mengatakan 2 hal. Pertama, tidak boleh bagi seorang muslim mengharamkan bagi dirinya apa yang telah dihalalkan oleh Allah bagi hambanya, baik dalam berupa makanan, pakaian, dan pernikahan, karena akan menyerumuskan dalam kesulitan. Ya, misalkan contohnya ya, yang tadi ya, contohnya ya, balik lagi vegetarian. Maka ketika dia mau cari makanan agak susah ya. Jadi misalkan restoran yang khusus vegetarian agak susah, kan gitu. Cari misalkan yang istilahnya
dalam nanti perjalanannya itu tadi akan ada kesulitan-kesulitan, ya, karena mengkhususkan sesuatu, ya, seperti itu. Atau misalkan ketika mereka punya komunitas-komunitas ahli ibadah misalkan, ya, pokoknya yang nggak mau nikah ngumpul misalkan gitu, ya. Nah, itu akan kesulitan dalam kehidupannya karena tidak banyak orang yang seperti itu, ya, sehingga dia pun akan kesulitan dalam memenuhi kehidupannya sendiri. Ketika dia misalkan fokuskan, pokoknya saya nggak boleh makan itu, kemudian adanya itu, gitu, ya. Kemudian ketika dia bersikeras dengan dirinya, ya akhirnya dia akan menyulitkan dirinya sendiri. Yang kedua, kesalahan besar jika menganggap dengan meninggalkan yang dihalalkan itu kebaikan, karena yang paling utama adalah memperbaiki dan memenuhi kebutuhan dirinya agar bisa beribadah kepada Allah. Jadi pemikiran, ya, orang yang kalau ingin, ya, beribadah dengan baik, ya, menjadi mukmin yang baik, ketakwaannya tinggi misalkan, itu dengan cara meninggalkan yang Allah halalkan, ya. Caranya kalau misalkan kita pengen dekat dengan Allah, ya udah tinggalin dunia, gitu. Tapi ternyata itu adalah kesalahan besar, ya. Kenapa? Karena yang betul, ya, yang utama itu adalah bagaimana kita memperbaiki dan memenuhi kebutuhan diri kita secara maksimal agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi orang yang beriman, ya, penuhi kebutuhan dirinya, makanannya, pakaiannya, ilmunya, penuhi semaksimal mungkin. Kenapa? Karena dengan begitu kita bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah, ya. Kalau misalkan kita tidak menikmati, ya, artinya kita memilih hidup sederhana, ya, kemudian kita memilih mukena, misalkan mukenanya yang kasar, maka ketika sholat juga kan agak tidak nyaman, gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan mukenanya mahal, boleh nggak? Boleh, ya, maka bolehlah, ya. Kemudian kita gunakan dengan secara baik, ya, asal tadi kita tidak berlebihan dan kita tidak ada unsur-unsur yang lain di dalam mengamalkannya. Nah, itu menurut Imam At-Tabari. Maaf, balik lagi. Nah, sekarang tadi bagaimana dengan para ulama tasawuf yang lurus? Ya, di buku ini disebutkan, ya, ada 3 orang yang disebutkan di buku ini. Yang pertama adalah Ibrahim bin Adham. Ini adalah orang terkenal sekali dengan kesolehannya. Dia adalah orang yang sufi, tasawuf, ya. Kondisi beliau, ya, Ibrahim bin Adham ini, beliau biasa memakan makanan yang baik. Kalau misalkan dia makan madu sama roti, pilih madu yang baik sama roti yang baik. Kemudian pernah ditanya, kenapa kamu, wahai Ibrahim, itu makan makanan yang itu, gitu, yang baik, yang mahal, gitu, yang bagus. Kemudian dia mengatakan bahwa sufi yang betul itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan tadi memberikan makan, ya, tubuhnya itu dengan sesuatu yang baik, dengan kualitasnya itu yang terbaik. Dan Rasulullah pun juga seperti itu, ya, ibu-ibu. Kayak Rasulullah itu adalah minum susunya yang terbaik. Beliau makan kurma, kurmanya yang terbaik. Ketika beliau beli unta, untanya yang terbaik. Ketika beliau membeli kuda, menggunakan kuda, maka kudanya yang terbaik. Beliau menggunakan baju besi juga yang terbaik. Jadi itulah yang ternyata yang betul di dalam konsep sufi atau tasawuf. Yang kedua ada Sahal bin Abdullah At-Tastari. Ya, beliau mana ya di sini di halaman 443 sama 4 sampai 445. Ya, beliau mengatakan bahwa keberhasilan itu ada 3. Bisa memakan makanan yang halal, mampu melaksanakan kewajiban, dan selalu mengikuti Nabi Muhammad. Jadi beliau mengatakan di antara keberhasilan itu adalah makan makanan yang halal, yang baik. Bukan dengan tadi meninggalkan apa yang sudah Allah halalkan. Yang ketiga adalah Abu Abdullah Sa'id bin Yazid As-Saji. Beliau mengatakan 5 perkara yang bisa menyempurnakan ilmu. Pertama, ma'rifah kepada Allah, mengetahui kebenaran, ikhlas beramal, mengerjakan sunnah, dan memakan barang yang halal. Ya. Maka barang yang halal, yang baik, tentu saja dari segi kualitas juga beda, Bu, ya. Yang premium sama yang biasa pasti beda. Nah, maka ketika seorang itu mampu untuk memberikan tubuhnya itu adalah sesuatu yang maksimal, maka ya alhamdulillah itu menjadi kebaikan. Gitu, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, itu ibu-ibu tafsir
surah Al-Maidah ayat 87 sampai 88 ya, makna dan isinya sesuai dengan yang di buku. Saya hanya membacakan saja, ibu-ibu bisa membaca lebih detail ya. Tadi cuma berapa halaman sih ininya, sedikit ya, 10 halaman, cuma 10 halaman. Itu saya rangkum ibu-ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Susi boleh di forward ke grup WA ya, Bu? Oh iya, boleh. Saya kirim ya. Oh ya, di sini. Baik, Susi sambil mau tanya. berjalan mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan atau disanggah. Silakan ibu-ibu. Mau tanya, Bu, kalau memang sudah kebiasaan sederhana, silakan. gimana, Bu? Gimana Bu Anis? Suaranya terputus-putus Bu Anis. Saya kembalikan lagi ya, sebentar. Saya kembalikan lagi hostnya, sebentar. Takutnya kayak kemarin. Mana Bu Lita? Oke. Sudah saya kembalikan hostnya. Silakan Bu Anis. Enggak, mau nanya, kalau sudah kebiasaan pola hidupnya sederhana gimana, Bu? Sebetulnya juga misalnya mau Baik. yang pakai yang baik bisa, tapi memang udah terbiasa seperti itu gimana, Bu? Baik. Terima kasih Bu Anis. Sebentar saya sambil nyari ini ya. Mana tadi saya simpannya, Masya Allah. Oh ini. Baik. Baik, sudah saya kirim ya Bu Anis, Bu Dewi di grup. Baik, bagaimana kalau misalkan dia sudah terpola kehidupannya, ya seperti itu, udah polanya sederhana, gitu ya. Kesederhanaan itu sebetulnya sesuatu yang baik, tidak sesuatu yang terpuji ya, ibu-ibu ya. Ya, jadi yang tidak bolehkannya itu adalah ketika berlebihan di dalam kesederhanaan. Sederhana boleh, tapi berlebihan dalam sederhana itu nggak boleh. Ya, maksudnya apa? Maksudnya tadi berlebihan sehingga melupakan hak-hak yang lain. Misalkan dia sederhana, Bu. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan dalam makanan atau apa. Tapi ketika dia berlebihan sehingga ketika pasangannya ingin membeli makanan yang enak, nggak boleh. Anak-anaknya pengen beli, misalkan sekali dong ke McD, misalkan nggak boleh gitu ya. Jadi yang nggak boleh itu adalah masalah berlebihannya dan melampaui batasnya gitu. Ya, jadi berlebihan dalam sederhana banget gitu ya, sehingga melupakan hak-hak yang lain gitu. Maka itu yang nggak boleh. Ketika misalkan dia sudah polanya sederhana, itu sesuatu yang baik gitu. Jadi artinya kan dia tidak boros atau segala macam. Nah, jadi yang nggak boleh itu adalah tidak boleh berlebihan Bu dalam sederhananya. Kalau sakit nggak mau ke dokter, udah pakai obat rumah aja gitu. Kan ada yang kayak gitu. Padahal mampu nggak dia ke dokter? Mampu. Gitu. Kemudian misalkan dari segi pakaian sederhana banget, padahal misalkan beliau juga membeli baju yang bagus gitu ya, seperti itu, dan uangnya ada. Kalau uangnya nggak ada, sederhana ya berarti harus. Tuntutan itu mah gitu. Tapi ketika misalkan ada orang yang dari segi ekonominya bagus, kemudian memilih sederhana, kan luar biasa. Ya, sebuah hal yang patut dipuji kan, seperti itu. Yang nggak boleh adalah berlebihan. Ya. Asalnya misalkan makan bisa misalkan 3 kali sehari, tapi dia karena ingin hemat jadinya 1 kali sehari. Gitu, 1 hari sekali. Gitu. Karena ada juga kan orang yang lupa dengan kesehatan dirinya.
ya nggak mau ke dokter, udahlah di rumah aja gitu. Sayang uangnya, kan gitu. Ya, padahal mungkin dia mampu. Nah, itu yang yang mungkin perlu diwaspadai, Bu Anis. Kalau hidup sederhananya is oke. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Gitu Bu Anis. Baik. Ya. Terima kasih Bu Anis. Jazakumullah. Yang lain? Ada yang mau membantah mungkin, silakan. Saya nanya Bu. Silakan. Siapa Bu Nur? Ya, ini mungkin mungkin orang itu sederhana atau apa gitu. Mungkin dia punya uang, tapi bagaimana mungkin dia ingin menabung, ingin menyimpan gitu. Gimana tuh Bu? Iya. Jadi tadi ya saya sampaikan sederhana itu sesuatu yang dipuji. Artinya kan dia sederhana itu kan pertengahan ya. Pertengahan. Artinya tidak terlalu berlebihan gitu dan tidak terlalu berlebihan dalam penggunaan uang boros artinya, dan dia juga tidak pelit-pelit amat gitu terhadap dirinya. Sederhana biasa gitu, sederhana, dan kita semuanya ibu-ibu bagian dari sederhana. Setiap orang sederhana itu konsepnya beda, nggak bisa sama ya. Kalau misalkan orang-orang atas gitu ya, mungkin dia menggunakan mobil Ayla, betul Kak? Itu mungkin sederhana karena biasanya dia menggunakannya mobil Alphard misalkan, gitu. Untuk orang-orang yang lain misalkan, ya makan McD itu sesuatu yang sederhana karena biasanya dia misalkan makannya di restoran. Nah, jadi konsep sederhana setiap orang itu pasti beda, disesuaikan dengan kondisi ekonominya masing-masing ya, ibu-ibu, gitu kan. Nah, jadi ketika seseorang itu sederhana, ingin nabung, ya, maka itu sesuatu yang terpuji selama dia tidak menghilangkan, selama dia tidak menghilangkan, gimana sih kalimatnya? Maksudnya selama hak-hak orang lain itu juga dipenuhi, hak pasangannya, hak tetangganya, hak keluarga besarnya, ya, hak fakir miskin, ya. Ada orang yang misalkan karena dia ingin punya tabungan, akhirnya dia pelit sama keluarganya, dia pelit sama orang tuanya, gitu. Nah, maka itu bukan konsep sederhana. Seperti itu. Jadi, ya. Jadi yang pertama konsep sederhana itu berbeda masing-masing, ya. Jadi kalau misalkan kita melihat ada orang yang menurut kita itu nggak sederhana, bisa jadi menurut beliau mah sederhana. Bersederhana udah diturunin levelnya kan gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi ya, bahwa bedakan antara sederhana dari konsep duniawi dan sederhana dari konsep ukhrawi gitu. Jadi kalau misalkan konsep ukhrawi itu adalah seseorang bisa aja kaya, ya kan, tapi dengan kekayaan tersebut dia banyak infaknya, dia banyak sedekahnya, dia banyak, nah, kan itu jauh lebih baik kan, seperti itu ya. Jadi dia mengambil manfaat dari dunia, dia tidak lupa terhadap dunia, dan dia pun berlomba-lomba dengan akhiratnya. Nah, itu adalah konsep sederhana di dalam Al-Quran. Nah, jadi kita perbanyak keuangan kita, tapi keuangan tersebut dialokasikan lebih banyak untuk ukhrawi kita. Nah, maka kita menjadi orang yang sederhana. Kenapa? Karena kita mampu ya meminimalisir hawa nafsu kita. Kalau misalkan kita punya uang kan hawa nafsu kita bermain kan. Tapi kita tahan hawa nafsu kita dan kita arahkan ya harta kita, pakaian kita, segala macam itu adalah untuk kebaikan-kebaikan. Seperti itu Bu Nur. Jadi sederhana itu sesuatu yang dipuji. Ya, jadilah pribadi-pribadi yang sederhana, tidak berlebihan dan tidak menyepelekan. Baik, sebentar. Terima kasih Bu Susi. Jazakumullah Bu Nur. Bu Susi, Bu Sana Hitam, saudara muslim kita kebanyakan maksudnya izin bertanya Bu Susi, Bu Sana Hitam, saudara muslim kita kebanyakan maksudnya apa Bu Nunu? Bu Susi lagi. Oh iya Bu. Bentar Bu.
kan kalau orang-orang Timur Tengah tuh kebanyakan busananya muslimnya itu busananya itu hitam-hitam ya Bu ya. Ya, Nah, secara syariat apa begitu atau memang budaya mereka aja atau gimana tuh ya? ya, baik. Terima kasih Bu Nunu. Untuk yang Timur Tengah, Saudi gitu ya, itu luarnya hitam, dalamnya princess mereka. Jadi pakaiannya mereka itu kan 2 lapis ya. Lapisan yang pertama itu adalah baju terbaik mereka, gitu. Jadi yang lapisan kedua adalah baju hitam ya, baju hitam. Ya. Nah, apakah hitam ini adalah sesuai dengan syariat? Kalau sesuai syariat, kita balik lagi kepada Al-Quran. Ya, seperti apa yang disyariatkan? Ya adalah menutup seluruh aurat seluruh auratnya kan? Ya, kecuali ada yang walaupun berbeda ya, kecuali wajah dan tangan. Ya kan itu yang disepakati para ulama. Walaupun nanti ada pendapat yang lain bahwa yang dibuka itu adalah tangan aja gitu ya. Tangan dan tangannya juga adalah cuman bagian punggungnya, sedangkan wajahnya itu ditutup. Ya kita keluarlah dari perbedaan pendapat tersebut. Kemudian yang kedua secara syariat adalah tidak transparan, tidak membentuk tubuh, tidak tabaruj. Nah kalau sesuai dengan yang itu, maka apapun bentuknya, maka itu adalah sesuai dengan syariat. Gitu. Jadi tidak terbatas apakah dengan warna hitam saja itu adalah syariat. Balik lagi ya, kalau kita bertanya, kalau kita menjawab tentang apakah itu syar'i, ya balik lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran itu disebutkan ya, dalam surat An-Nur itu adalah bagaimana pakaian wanita tersebut adalah menutupi seluruh auratnya, ya kan? Menutupi seluruh auratnya. Kemudian dalam hal yang lain itu tidak transparan, seperti dalam hadis Rasulullah kepada Asma. Pada saat itu Asma sudah haid, tapi pakaiannya itu masih yang ini ya transparan. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Asma, kalau seorang wanita itu sudah baligh, maka dia harus menutup auratnya dan tidak boleh membuka auratnya. Jadi dari konsep tersebut, setiap negara pasti beda-beda, ya. Antara kita saja dengan Malaysia itu beda. Timur Tengah itu satu dengan yang lain juga berbeda ya. Satu dengan yang lain itu berbeda. Jadi konsepnya kita ambil konsep yang sama, yaitu dari Al-Quran sama As-Sunnah. Karena orang-orang kalau orang-orang Timur Tengah itu ya di antara salah satu menikmati hal-hal yang baik itu adalah mereka menggunakan pakaiannya itu, kalau menurut kita Indonesia aneh gitu, aneh karena mereka pakai baju-bajunya baju artis ya, baju princess gitu Bu. Saya pernah ke rumah salah satu dosen saya, itu kan rapi ya kalau di kampus ya, pakai nikob juga, pakai cadar juga. Pas ke rumahnya itu kaget, itu kayak Barbie. Jadi pakaiannya itu yang baju Barbie, ada kelihatan belahan payudaranya, kemudian bajunya tanpa lengan, kemudian rambutnya itu dikucir, ada bling-blingnya kayak gitu. Sampai kita tuh bingung. Dan itu dress ya. Dress itu sampai pokoknya gimana kalau misalkan artis Hollywood itu pakaiannya begitu. Seperti itu. Jadi dalamnya aja mereka seperti itu gitu. Menikmati hal-hal yang baik, dan mereka adalah penikmat apalagi misalkan kondisi negaranya yang Allah berikan keberkahan ya, sehingga mereka punya kehidupan yang baik. Nah, ketika misalkan mereka keluar rumah ya, tadi mereka menutupinya, dan salah satunya adalah tadi dengan pakaian abaya ya, yang hitam, karena hitam paling aman sebetulnya ya. Hitam paling aman karena dia tidak transparan. Boleh nggak sih diganti, karena itu mereka sudah biasanya hitam kali ya, dan itu mungkin yang paling cocok dengan daerah mereka. Nah, maka mereka ambil tersebut. Kalau kita lihat misalkan di hadis Rasulullah ataupun di Al-Quran itu untuk masalah warna tidak ada penentuan ya Bu ya. Yang ada itu adalah ketentuan konsep menutup auratnya itu seperti apa. Seperti misalkan masuk masalah kerudung, itu kan ada 2 konsepnya. Satu, kerudung itu adalah menutupi sampai dada. Kan? Yang kedua adalah kerudung itu adalah dari kepala sampai kaki. Jadi bentuk kerudungnya itu nyambung Bu. Jadi satu dari kepala itu nyambung, panjangnya itu sampai ke kaki.
seperti itu. Atau yang kedua adalah sampai menutupi dada. Itu kalau di dalam Al-Quran. Seperti itu Bu Nunu, wallahu a'lam. Kalau misalkan kita bagaimana kalau pakai hitam-hitam mah enggak, silakan, tidak ada larangan juga. Gitu, tidak ada larangan juga. Kalau misalkan kita misalkan orang pakainya itu pengennya yang misalkan teman-teman kita ya, teman-teman kita di salaf, mereka misalkan pakai pakaiannya itu yang apa namanya Bu, gelap-gelap gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, nggak perlu diperdebatkan gitu ya. Nah, apakah misalkan mereka tidak mengambil apa namanya kenikmatan Allah yang lain, bajunya, mereka di luarnya seperti itu, kalau di rumah mah kan seksi-seksi gitu kan, yang penting kan itu gitu. Jadi bukan masalah di luarnya misalkan mereka gunain apa gitu ya. Kalau di rumah gitu ya, itu mereka, saya punya teman apa namanya salafi, beberapa kalau di Libya kan banyak, itu mereka kalau misalkan di rumah dengan suaminya, mereka menggunakan pakaian-pakaian yang bagus ya, tank top gitu ya, hot pants gitu, itu mereka pakai, tapi untuk di rumah. Artinya mereka menikmati hal-hal yang baik yang Allah halalkan, seperti itu. Gitu Bu Nunu, mungkin. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Makasih Bu Susi. Sama-sama Bu Nunu. Makasih. Jazakillah khair. Ya. Bu Susi mau tanya lagi, tambah sedikit untuk Ya, silakan Bu Nunu. yang batasan, maksudnya yang dibuka apa nih? Dibuka baju hitamnya itu ya Bu Susi, yang maksudnya yang diperkenankan dibuka untuk yang udah usia lanjut itu apa? Itu maksudnya ya Bu Susi? Gimana Bu Nunu? Ada yang bilang bahwa kalau udah usia lanjut atau udah tua gitu boleh baju hitamnya dibuka, itu maksudnya gimana tuh ya? Iya, itu bentar, di ayatnya saya lupa suratnya. Jadi di situ kan ada rukhsah ya, rukhsah untuk orang-orang yang sudah uzur. Sudah uzur itu kan berarti dari segi kesadaran sama daya ingat itu kan berkurang ya. Sehingga untuk mengenali dirinya sendiri saja mereka perlu kerja keras gitu ya. Untuk dia menyadari apa yang jadi kewajibannya atau ada yang sekelilingnya, mereka juga lemah. Nah, untuk orang-orang ini ketika mereka misalkan yang udah sepuh ya, ibu kita usia 90 tahun, kemudian sudah pikun, itu kan udah rupiah kolam ya Bu ya, udah diangkat, jadi tidak dianggap dosa. Ketika mereka tidak sholat, ya, kemudian mereka apa ya, melakukan hal-hal yang mungkin sebetulnya nggak boleh, itu udah nggak dicatat sebagai dosa kan mereka. Makanya kan kenapa kita sebagai putra-putrinya itu yang perlu menjaga dan mengingatkan. Maka di antara salah satu rukhsahnya itu adalah ketika aurat mereka itu terbuka, ya kan suka tuh ada ibu-ibu kalau udah pikun ya kerudungnya dibuka ya, kemudian bajunya cuman pakai baju apa gitu ya. Nah itu tidak menjadikan mereka itu berdosa karena rupiah al-qalam gitu. Jadi ya udah, karena memang udah kesadarannya udah melemah ya. Gitu. Nah, gimana kalau misalkan itu tanpa pengawasan dari keluarga gitu ya, maka menjadi tidak masalah. Tapi kalau misalkan masih ada anak-anaknya, masih dalam pengawasan anak-anaknya, maka ya tadi berikhtiar terus ya putra-putranya, walaupun misalkan tadi sudah, kalaupun nggak sholat, sudah nggak dianggap dosa, tapi kita sebagai putra-putrinya tetap mengingatkan dengan kemampuannya mereka. Saya punya pengalaman, bapak saya sedang sakit sehingga tadi daya ingatnya itu berkurang, maka untuk sholat pun harus diingatkan Bu. Ya, untuk sholat harus diingatkan, berupaya semampu kami ya, anak-anaknya itu terus mengingatkan, Pak ini sholat ini, walaupun sholat subuhnya itu jam 7 tetap aja diingatkan sampai beliau mau. Karena memang ada pada saat ketika saya ingatkan sholat itu nggak mau aja gitu. Jadi nunggu sampai beliau mau, nunggu, kemudian kita karena kan udah nggak, jalannya juga udah ini ya, hanya tayamu. Kemudian dari segi bacaan kita dampingi, saya baca bacaan sholatnya, walaupun saya belum selesai beliau udah ruku gitu atau apa gitu ya, nggak apa-apa, itu bagian dari ikhtiar ya, bagian dari ikhtiar. Jadi yang dimaksud tadi bahwa ada keringanan bagi orang yang sudah sepuh ketika
mereka membuka aurat depan yang lain ya, yang bukan mahramnya, maka tidak dianggap dosa. Seperti itu. Gitu Bu Nunu. Baik, jazakallah khair Bu Susi. Jazakumullah Bu Nunu. Kalau kita nggak sengaja melihat aurat mereka yang sudah uzur itu bagaimana? Kita yang Ya. melihat atau tidak? Enggak. Kalau tidak sengaja, Bu, ya. Kalau tidak sengaja. Laki-laki saja ketika dia tidak sengaja mendapati ya aurat perempuan, ya, maka disebutkan kan pandangan pertama itu adalah milikmu. Maksudnya itu mah rezeki Allah gitu ya. Tapi kalau sudah pandangan yang kedua maka itu adalah dosa gitu. Jadi ketika kita tidak sengaja melihat auratnya mereka ya, maka tidak menjadi dosa untuk kita. Seperti itu. Karena kan kadang ya udah kalau yang udah sepuh mah mereka suka tidak betah ya kalau menggunakan baju-bajunya lengkap gitu ya. Pengennya sarungan terus dibuka bajunya kan kayak gitu ya, gerah kayak gitu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, itu sudah apa namanya itu ya? Sudah itu bagian yang harus memang dijalani, bagian ujian. Makanya salah satu doanya kita senantiasa minta kepada Allah itu adalah kita dijauhkan dari sifat haram ya, sifat pikun. Jangan sampai kita menjadi pikun karena tadi ya banyak hal-hal yang menjadi kebiasaan kita menutup aurat. Kalau udah pikun tidak mencerminkan itu kan gitu. Seperti itu. Tapi ketika kita mendapati orang tua kita sudah pikun, itu bagian dari ujian untuk kita birrul walidain, dan mudah-mudahan itu menjadi penggugur dosa untuk orang tua kita. Seperti itu. Itu Bu Anis. Mungkin cukup ya, jam berapa? 11.26. Ya, silakan Bu Dewi. Itu tadi ada syaratnya ya, udah kesadarannya rendah, udah pikun. Iya. Kan sekarang tuh apa nenek-nenek yang masih hebring gitu, dia bilangnya kan udah uzur, tapi kan masih hebring. Oh iya. Ya, jadi terkadang kan di Indonesia sendiri mungkin ya ada pemahaman yang kurang tepat. Kalau udah nenek-nenek siapa sih yang mau kan gitu ya? Mau kalau misalkan nenek-nenek udah peyot kayak gini, siapa sih yang mau? Ya, tapi kan namanya nutup aurat itu kan bukan berdasarkan peyot atau tidaknya, kan gitu. Ini adalah perintah dari Allah. Selama kita masih punya kesadaran penuh, ya maka kewajiban tersebut masih menempel di kita. Walaupun kita udah peyot, udah nggak ada yang lirik, belum tentu, ya. Di Jawa aja kan anak kecil merkosanya nenek-nenek gitu. Adanya itu terbantahkan gitu ya, terbantahkan ya. Jadi selama kita masih memiliki akalnya masih segar ya Bu ya, gitu. Maka kita tetap menjadi mukallaf, menjadi orang yang dibebani dengan syariat-syariat. Ya, tidak lepas walaupun usia kita sudah tidak muda lagi. Kayak misalkan kita ibu-ibu, ketika saya tanya, kalau sudah tua berarti ibu-ibu bebas dong untuk tidak mencari ilmu. Jawaban ibu gimana? Enggak lah. Ya enggak lah kan gitu. Ya, jadi sama. Ketika sudah sepuh pun, ya apakah menutup aurat itu sudah terlepas dari kita? Kan tidak. Ya, seperti itu. Jadi ada pemahaman yang kurang tepat aja. Karena mereka menggunakan menilainya itu pakai penilaian manusia. Ya sih, masa sih udah kakek-kakek, udah nenek-nenek gitu ya. Udah peot, masa sih ada yang naksir, masa sih apa sih yang mau dilihat gitu ya. Begitu kan, masa sih pahanya nenek yang udah peot ya kan, itu adalah pemahaman-pemahaman yang memang kurang tepat untuk kita ya. Mau kita masih kencang, mau kita udah peot, kita menutupnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu mungkin cukup ya ibu-ibu. Jazakallah khair. Jazakumullah. Jazakallah. Silakan Bu, siapa tadi? Mohon maaf ya segala kekurangan ya. Mohon ditutup doa Bu. Oh ya, baik. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah untuk kajian Senin kita sudah bisa berjalan dengan baik.
mudah-mudahan Allah melipatkan pahala kebaikan kita, pahala tauhiyah kita, kemudian juga pahala istiqomah kita ya. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan semoga Allah menjaga kita dari berbagai penyakit, khususnya penyakit pandemi saat ini. Baik, kita tutup dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbuna wa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. A'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك واتك اللهم رابطتها ودم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وحيها بمعرفتك ومتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis mungkin ya. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah ibu-ibu semua atas perhatiannya. Insyaallah kita ketemu lagi bulan depan. Sehat-sehat semua ya ibu-ibu. Saya pamit ya.